Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imota Ganansyah. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan kelas reguler. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang berjudul Pengertian Partai Politik dan Pemilihan Umum dengan mata kuliah Asas Hukum Tata Negara. Pengertian partai politik. Partai politik adalah organisasi yang beroperasi dalam sistem politik. Menurut Edmund Burke tahun 1839, ia menyatakan bahwa partai politik adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang bersatu untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan pada prinsip dan hal-hal yang mereka setujui. Dan menurut Robert Michaels menyatakan bahwa partai politik sebagai sebuah entitas politik, sebagai sebuah mekanisme, tidak secara otomatis mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan para anggotanya, juga kelas sosial yang mereka wakili. Dari beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang bersifat resmi, yang bertujuan memenuhi kepentingan para pemilih dengan cara menguasai pemerintahan dan menempatkan anggota-anggota mereka melalui mekanisme pemilihan umum. Selanjutnya ada beberapa fungsi dari partai politik, diantaranya adalah agregasi kepentingan, memperdamaikan kelompok masyarakat, dan staffing government. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hosna At-Thohirah dengan nomor induk mahasiswa 20101043 dengan dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler semester 2. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi tentang mengkoordinasi lembaga-lembaga pemerintah. Fungsinya ini adalah posisi partai politik mengkoordinasi aneka lembaga pemerintah. Mempromosikan stabilitas politik. Fungsinya ini adalah fungsi partai politik untuk mempromosikan stabilitas politik. Tipe partai politik. Partai elit yang pertama. Partai jenis ini berbasis lokal dengan sejumlah inti yang menjadi basis kekuatan partai. Partai massa yang kedua. Loyalitas kepada partai lebih didasarkan pada identitas sosial partai ketimbang ideologi atau kebijakan. Partai catch-all. Partai jenis ini berorientasi pada pemenangan pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu di setiap kampanye. Yang terakhir, partai kartel. Partai jenis ini muncul akibat berkurangnya jumlah pemilih atau anggota partai. Sistem multipartai yang berarti adanya lebih dari 2 partai dalam sebuah negara. Sistem ini disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk pemerintahannya sendiri, sehingga menitikberatkan peranan partai kepada lembaga legislatif dan membuat lembaga eksekutif menjadi lemah dan ragu-ragu. Beberapa negara yang menganut sistem partai ini adalah Indonesia, Belanda, Prancis, dan Swedia. Pengertian pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya, pemilu adalah sarana berkompetisi secara sehat, dinamis, dan bertanggung jawab dalam menyalurkan aspirasi rakyat, masyarakat, bangsa, dan negara demi mencapai tujuan bersama. Pemilihan umum sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Memilih wakil rakyat, 2. Membentuk pemerintahan, 3. Mencapai tujuan bersama, 4. Menegakkan kedaulatan rakyat, 5. Mewujudkan keutuhan negara, dan 6. Melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan. Partai integratif. Partai jenis ini berasal dari kelompok sosial tertentu yang mencoba melakukan mobilisasi politik dan kegiatan partai. Mereka akan selalu membawa kepentingan spesifik dalam suatu kelompok dan selalu berusaha membangun simpati
para partisipannya dalam mendukung mereka menjadi anggota partai. Sistem keuangan mereka sendiri berasal dari iuran para anggota dan para dukungan partisipannya. Mereka juga akan melakukan propaganda secara sukarela dan siap berpartisipasi dalam kegiatan bantuan sosial. Sistem kepartaian. Menurut buku Miriam Budiarjo yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengemukakan bahwa sistem klasifikasi kepartaian dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Sistem partai tunggal, yang berarti satu-satunya partai dalam sebuah negara yang memegang peranan dominan di antara beberapa partai lainnya. Negara yang menganut sistem partai ini adalah Afrika, Eropa bagian timur, dan Republik Rakyat Cina. 2. Sistem dua partai atau dual partai, yang berarti adanya dua partai dalam suatu negara yang memegang peranan dominan di antara beberapa partai lainnya. Partai ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu partai yang berkuasa karena partai yang menang dalam pemilu, serta partai oposisi karena partai yang kalah dalam pemilu. Sistem partai ini sering disebut dengan istilah a convening system for contented people, yang akan berjalan dengan baik karena adanya 3 syarat, yaitu komposisi masyarakat, konsensus dalam masyarakat mengenai azas dan tujuan sosial, serta adanya kontinuitas sejarah. Negara yang menganut sistem dua partai adalah Inggris dengan partai buruh dan konservatifnya, Amerika dengan partai Republik dan Demokrat, serta ada negara Jepang dan Kanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalifatullah. Saya akan menjelaskan fungsi pemilihan umum dan asas-asas pelaksanaan pemilu, institusi dan instrumen untuk mengendalikan konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat, sarana untuk pergantian pemerintahan secara wajar dan damai, untuk membangun bisnis legitimasi politik, konstitusional, untuk mengetahui tingkat kedewasaan dan kemantapan budaya politik nasional, untuk memperoleh banyak informasi tentang pelbagai kebijakan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan warganya. Asas-asas pelaksanaan pemilu. Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahawa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada penjelasan mengenai asas-asas pemilu tersebut. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Nomor 8 Tahun 2015. Penjelasan atas asas-asas tersebut terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Asas langsung maksudnya bahawa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. Baiklah, itu saja dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Syahrinda Sibuan dengan nomor induk mahasiswa 20102024, program studi ilmu pemerintah reguler semester 2. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, atau pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Penyelenggara pemilu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum atau UU No 15 Tahun 2011
dalam pasal 1 angka 5 menentukan bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilih umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis. Ketentuan tersebut menunjukkan terdapat dua institusi penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. KPU menyelenggarakan pemilu secara nasional untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 bahwa wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi dilakukan oleh KPU provinsi, sedangkan di wilayah kabupaten atau kota dilaksanakan oleh KPU kabupaten atau kota. Kedudukan dan susunan KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota bersifat hierarkis atau pasal 5 ayat 1. Penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh panitia pemilu kecamatan atau PPK yang dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota. Pemilu di tingkat desa dilaksanakan oleh panitia pemungutan suara atau PPS yang dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota, sedangkan untuk dilaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS dilakukan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang dibentuk oleh PPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safwan, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2. Saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin melanjutkan yang telah disampaikan oleh teman saya terlebih dahulu. Pelaksanaan pemilu bagi WNI yang berada di luar negeri diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, yaitu PPLN, yang dibentuk oleh KPU. Sedangkan untuk melaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara pemilu di luar negeri, yaitu PPSLN, dilakukan oleh untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri, yaitu KPPSLN yang dibentuk oleh PPLN. Pelaksanaan pemilu seluruh wilayah negara Republik Indonesia diawasi oleh suatu badan penyelenggara pemilu yang disebut dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Pengawasan pelaksanaan pemilu di wilayah provinsi dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi, yaitu Bawaslu Provinsi yang dibentuk oleh Bawaslu. Sedangkan pengawasan di wilayah kabupaten kota dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kota, yaitu Panwaslu Kabupaten Kota yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi. Perselisihan hasil pemilu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dalam kurung Pileg menentukan tentang perselisihan hasil pemilu, misalnya dalam pasal 272 dan 271. Dalam pasal 271 ini pada prinsipnya menentukan bahwa perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Dengan demikian, yang menjadi objek adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memenuhi perolehan kursi peserta pemilu. Sedangkan dalam pasal 272 ini menentukan bahwa peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU dan Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dalam kurung Pilpres ini menentukan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan keberatan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pemilihan pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Keberatan diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil pemilu
presiden dan wakil presiden oleh KPU. Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan tersebut paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pasal 201. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 penetapan Perpu 1/2014 Pemilu Kada menggunakan istilah perselisihan. Hal itu tampak dalam penjelasan umum bahwa dalam rangka menegakkan supremasi hukum dalam konteks kesatuan hukum nasional, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tersebut mengatur penjelasan untuk perselisihan hasil pemilihan gubernur maupun perselisihan hasil pemilihan bupati dan wali kota di tingkat pengadilan tinggi, dan dapat mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung yang putusnya bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Konstitusionalitas kewenangan MK mengadil perselisihan hasil pemilu kada. Konstitusionalitas kewenangan MK untuk mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu kada dipertanyakan sebagai akibat dari terbitnya putusan MK nomor 97/PUU X1/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum bahwa pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. UUD Nomor 1 Tahun 2015 diubah dengan UUD Nomor 8 Tahun 2015 sehingga terjadi lagi perubahan badan yang berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu kada. Hal ini ditentukan dalam pasal 157 ayat 1 dan 2 UUD Nomor 8 Tahun 2015. 1. Perkara perselisihan hasil pemilu diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. 2. Badan Peradilan Khusus sebagai dimaksud pada ayat 1 dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Badan Peradilan Khusus yang dimaksudkan pada ayat 1 tersebut baru akan dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu kada serentak nasional. Penjelasan umum huruf G UU Nomor 8 Tahun 2015. Karena itu, MK diberikan wewenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilu kada sampai dengan Badan Peradilan Khusus terbentuk. Ketentuan tersebut sesuai dengan salah satu amar putusan MK nomor 97/PUU X1/2013 bahwa MK berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu kada selama bulan ada UU yang mengatur mengenai hal tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabtina dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2 dengan NIM 2010231. Kapasitas MK untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu kada.
Substansi perkara perselisihan hasil pemilu kada yang berlangsung dengan pemilu kada serentak tidak berubah. Perubahan adalah jumlah perkara yang akan menjadi lebih, paling tidak sebanyak jumlah pemilihan kepala daerah itu sendiri. Keseluruhan perkara tersebut diperiksa, diadili, dan diputuskan dalam waktu 45 hari. Hal itu tentu jauh lebih berat daripada penanganan perkara perselisihan pemilu kada masa lalu. Kapasitas kelembagaan MK memutuskan perkara dalam jumlah besar dan dalam tenggang waktu tertentu. Rangkuman. Bahan ajaran mengenai partai politik dan pemilihan umum sebagaimana telah dipaparkan di atas pada pokoknya terdiri atas materi mengenai pengertian, fungsi, dan tipe partai politik, serta sistem kepartaian. Materi pemilihan umum meliputi pengertian, tujuan dan fungsi pemilihan umum, serta asas-asas dan penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu, terdapat pula materi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum dan kewenangan kapasitas Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Sekian dari video kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.